Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyenika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Batang, Polda Jawa Tengah memusnahkan puluhan kilogram bahan peledak hasil operasi penyakit masyarakat. Polres Kebumen menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada belasan pelajar SD di Kecamatan Koncowarno. Bitpropam Polda Kalimantan Barat menggelar kegiatan bakti sosial pembagian takjil Ramadan. Di informasi pertama pemirsa, Polres Batang, Polda Jawa Tengah memusnahkan puluhan kilogram bahan peledak hasil operasi penyakit masyarakat. Pemusnahan dilakukan di lahan milik PT Trax Sumbiri Indo, Dukuh Sibango, Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kegiatan pemusnahan puluhan kilogram bahan peledak hasil operasi penyakit masyarakat dipimpin langsung oleh Kapolres Batang AKBP Veronica yang didampingi oleh jajaran pejabat utama Polres Batang serta dilaksanakan oleh tim Jibom Gegana Polda Jawa Tengah. Sebanyak 24,5 kg bubuk petasan dari tersangka M. Erva dan 4,1 kg bubuk petasan dari tersangka M. Ulil Aliban telah dimusnahkan. Proses pemusnahan sepenuhnya ditangani oleh personel Jibom Gegana Polda Jawa Tengah dengan prosedur standar keamanan yang ketat. Bubuk petasan ditebar secara merata, kemudian dilakukan pemicu pembakaran untuk memastikan seluruh bahan peledak habis terbakar. Petugas menerapkan jarak aman minimal 100 meter dari titik pembakaran, serta waktu endap selama 15 menit pasca pembakaran guna memastikan situasi benar-benar kondusif. Kegiatan tersebut merupakan sebagai bentuk komitmen Polres Salatiga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah potensi bahaya akibat peredaran bahan peledak ilegal di wilayah hukum Kabupaten Batang. Dari Humas Polres Batang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menyampaikan perkembangan terbaru situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo. Dalam kurun waktu 10 hingga 21 Februari 2026, aparat gabungan berhasil mengamankan total 28 orang dalam rangkaian operasi penegakan hukum yang ditingkatkan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menyampaikan perkembangan terbaru situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo. Dalam kurun waktu 10 hingga 21 Februari 2026, aparat gabungan berhasil mengamankan total 28 orang dalam rangkaian operasi penegakan hukum yang ditingkatkan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengungkap sejumlah keterlibatan KKB dalam berbagai kasus, yakni pembakaran hingga pembunuhan dari tahun 2022 hingga 2026, sehingga dari hasil pemeriksaan sebanyak 28 orang, polisi menetapkan 9 tersangka yang sudah menjalani proses penyelidikan, mitigasi, dan investigasi di lapangan. Tanggal 10 sampai 21 Februari itu pada sampai hari ini kita telah berhasil melakukan atau kita berhasil mengamankan orang sejumlah 28 orang. Dari 28 orang itu 9 orang diantaranya telah berhasil kita tetapkan sebagai tersangka lewat proses penyelidikan, mitigasi dan investigasi kita di lapangan. Ini kita pelajari ya riwayat kejadian tersebut. Kenapa tahun ini kelompok kriminal bersenjata ini lebih masif di Yahukimo? Karena di tahun 2025
yaitu pada 25 Februari 2025. Salah satu pentolan dari KKB ini, yaitu Kopituah Hiluka, berhasil kabur dari lapas Wamena. Nah, ini mereka berkoordinasi kembali, berkumpul kembali, dan merencanakan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa orang, paling nggak minimal pengerusakan, pembakaran, penganiayaan. Betul. Jadi mereka mendapatkan semangat baru, pimpinan atau tokoh yang mereka segani, mereka idolakan di kelompok Yaukimo, sehingga marak lagi kejadiannya. Dari Satgas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Selain itu, pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 berhasil mengamankan 2 orang daftar pencarian orang atau DPO terkait kasus kekerasan di Kabupaten Yahukimo. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah tersebut. Berikut keterangan resmi dari Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Brigjen Pol Faisal Ramadhani. Kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa sesungguhnya sejak awal tahun 2026 ini memang kita melihat dari perkiraan intelijen bahwa kemungkinan akan ada peningkatan yang berbeda dengan tahun 2025, dan peningkatan itu memang secara statistik terlihat jelas. Kalau tahun 2025 dari Januari sampai Februari itu hanya ada 3 kejadian di Yahukimo. Sementara di 2026 ini sampai kemarin itu ada 23 kejadian. Jadi memang ada situasi yang signifikan, dan itu memang kita sudah prediksi hal ini terjadi sejak 25 Februari 2025. Sejak kaburnya Kopituah Hiluka dari lapas Wamena, itu memang peningkatan eskalasi gangguan keamanan di Yahukimo itu signifikan. Tapi kita coba sudah lakukan langkah-langkah. Jadi di awal tahun 2026 kita tambahkan personil dari sekitar 80-an personil, kita tambahkan menjadi sekitar 150-an personil di awal tahun. Kemudian awal Februari kemarin kita tambahkan lagi sekitar 50-an orang. Jadi sekarang untuk Damai Karten kurang lebih ada sekitar 250-an orang. Ya, di Yahukimo. Dan dari November sampai kemarin itu kita sudah tangkap 12 orang tersangka. Dan hari ini kita tangkap salah satu TO yang utama dari Yahukimo atas nama Homi Hiluka, di mana dia ini terlibat dalam penembakan anggota kami tahun 2022, ya, meninggal dunia di Jalan Arah Lokpon. Kemudian pembakaran mobil Satbimas di Jalan Paradiso, ini tanggal 28 Januari 2025. Pembunuhan masyarakat pendulang di sepanjang area di April 2025, dan kita masih dalam pengembangan, baik itu pengembangan terhadap kejadian-kejadiannya maupun pengembangan terhadap siapa saja yang dia melakukan kejadian tersebut. Jadi pada prinsipnya kita memang sudah lakukan upaya-upaya untuk pertama melakukan pencegahan adanya aksi, dan kedua lakukan pengejaran terhadap DPO yang sudah terdata oleh kita. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Kemudian untuk lalu lintas di tol dalam kota di kedua arahnya dalam situasi kondusif lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Kita bergeser ke exit tol Bekasi Barat.
Lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon maupun yang akan mengarah ke Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kembali lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai lancar pada siang hari ini. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Dan berikutnya kita bergeser ke pos polisi Ciawi Bogor, Jawa Barat. Lalu lintas dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin dalam situasi ramai dan tersendat. Lalu lintas didominasi oleh angkutan umum, dan untuk lalu lintas dari Gadok yang akan menuju ke arah Tajur dalam situasi ramai lancar. Dimohon untuk para pengendara tetap waspada akan kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang atau berhenti di sembarang tempat. Dan pemirsa, yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani dalam situasi ramai lancar. Dan bagi para pengendara yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda. Demikian Brigadir Renada melaporkan langsung dari studio NTMC Korlantas Polri, dan salam presisi. Pemirsa, presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.